Selamat bertemu kembali para siswa SMP, MTS, khususnya yang akan mengikuti seleksi KSNK Matematika 2021. Kali ini kita akan membahas satu soal tentang permutasi berulang dengan pembatasan. Ya. Soalnya seperti ini, tapi sebelum soal ini, kita akan menjelaskan dulu teorinya. Ya. Pertama, Anda harus kenal dulu apa itu notasi N faktorial ya. Yang dilambangkan dengan notasi N dikasih seperti tanda seru. Jadi, N faktorial itu didefinisikan sebagai 1 kali 2 kali 3 kali sampai bilangan N. Di mana N ini adalah bilangan bulat ya. N ini bilangan bulat ya. Bulat positif biasanya kan. Tapi walaupun demikian 0 faktorial juga ada ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya. 1 faktorial sama dengan 1. Tapi di perkalian ini kan tidak ada 0. Jadi makanya kita sebut N bulat positif. Kemudian N faktorial itu sama dengan N kali N min 1 faktorial. Misalnya 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 faktorial. Ya. 4 faktorial 4 kali 3 faktorial. Begitu ya. Nah, apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian elemen. Ya, elemen itu unsur ya, anggota dari suatu himpunan. Ya. Suatu himpunan yang mementingkan urutan. Urutan dari elemen atau unsur. Jadi AB tidak sama dengan BA, ya. Jadi perhatikan AB, urutan AB itu tidak sama dengan urutan BA. Inilah permutasi. Ya. Gitu. Sementara kalau sama, ini nanti kita akan buat ya. Setelah ini ya. Kalau sama, AB sama dengan BA, itu adalah kombinasi. Ya, jadi beda. Kalau urutan tidak penting, itu kombinasi. Kalau urutan itu penting, permutasi. Ya. Contohnya mudah, misalnya Anda buat kata sandi di komputer. Hurufnya tidak boleh sama ya. Hurufnya tidak boleh sama. Ya, contohnya kata sandi. Atau password. Jadi password ABC misalnya. Itu tidak sama dengan CBA. Tidak sama dengan BCA. Ya, tidak sama ini. Itu contohnya. Kalau kombinasi misalnya Anda memilih ya. Memilih pemain voli misalnya. Itu ya 6, yang bermain kan hanya 6 misalnya. Ya. Dari 6 orang gitu ya. Kan urutan nggak penting kan? Anda memilih A, B, C, D, E, F ya. Ini nama depan daripada pemain, sama aja dengan Anda pilih B, C, A, D, E, F ya. Nah, kalau ini adalah kombinasi. Ya. Oke, jadi itu ya. Nah, kemudian apa rumus dari permutasi? Permutasi N elemen diambil N elemen. Artinya semua unsur diambil. Ditulis dengan P, N, N. Itu sama dengan N faktorial. Misalnya dari 3 unsur di himpunan Anda ambil 3. Maka permutasi 3 adalah 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1, 6. Kalau permutasi dari anggota dari himpunan itu 4, Anda ambil 4-4-nya, itu akan sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Ya, atau kalau 3 faktorial udah Anda ketahui, maka 4 faktorial itu 4 kali 3 faktorial. Ya. Jadi 4 kali 3 faktorial Anda sudah hitung misalnya sebelumnya. 4 kali 6 sama dengan 24 ya, sama aja. Oke. Sekarang bagaimana kalau dari N elemen itu yang diambil hanya R, di mana R lebih kecil dari N atau sama dengan. Maka rumusnya adalah permutasi dari N unsur atau N elemen diambil R, di mana R lebih kecil atau sama dengan N, itu didefinisikan sama dengan suatu bilangan pecahan, pembilangnya N faktorial, penyebutnya N kurang R faktorial. Misalnya, dari 6 unsur Anda ambil 4. Ya, maka ini artinya N-nya 6 kan, R-nya 4 ya. Ini artinya N-nya 6, R-nya 4.
Maka bilangan pecahan, pembilangnya n faktorial, 6 faktorial, penyebutnya 6 kurang 4. Maka hasilnya 6 faktorial per 2 faktorial. Kemudian setelah itu Anda harus pelajari permutasi dengan pembatasan. Jadi permutasi itu dibatasi. Ya. Misalnya soalnya seperti ini. Banyaknya susunan huruf berbeda dari kata bersih. Jadi ditanya, ini semua berbeda ya. B, E, R, S, I, H ini adalah huruf-huruf yang berbeda. Kalau huruf-huruf ini saya tukar-tukar gitu ya. Berapa banyaknya susunan. Tetapi huruf B dan R tidak boleh bersebelahan. Jadi huruf B dan R itu tidak boleh bersebelahan. Jadi begini. B dan R ini nggak boleh bersebelahan. Ya. Itu. Nah, yang pertama perhatikan bagaimana menentukannya. Pada kata bersih, ini terdiri dari berapa huruf? Kata bersih ini terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 huruf. Dan jadi artinya N-nya 6. Dan tidak ada huruf yang berulang. Tidak ada huruf yang berulang. B tidak ada. E juga hanya 1. R 1, S 1, I 1, H 1. Jadi semua hurufnya berbeda. Itu yang pertama. Kemudian, jika ke-6 huruf berbeda ini disusun, tanpa memperhatikan apakah huruf B dan R bersebelahan. Jadi kita cuekin dulu, mau bersebelahan atau tidak, dianggap benar. Maka inilah yang disebut dengan permutasi 6-6. Jadi elemen dari 6 huruf diambil semua. Nah, ini artinya permutasi 6 huruf diambil 6 huruf. Ya, maka banyaknya permutasi tersebut adalah P6,6. Disebutnya 6 faktorial. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, jika ke-6 huruf berbeda ini disusun, tetapi dengan huruf B dan R bersebelahan. Ya, jadi huruf B dan R-nya justru bersebelahan. Ya. Artinya apa? B dan R ini harus kita blok. Kita blok jadi hanya satu elemen dianggap. Ya, dua unsur ini dianggap hanya satu unsur atau satu elemen. Diblok. Jadi seluruhnya hanya ada. Jadi ini kita blok ya. Ini kita blok nih. Ya, jadi dia hanya jadi satu unsur. Sehingga kalau tadinya 6, sekarang hanya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya ada 5 unsur. Ya. Itu. Nah, perhatikan B dan R ini huruf yang berbeda sehingga bisa aja dia tertukarkan B di sini, R di sini beda dengan R di sini, B di sini, beda. Berarti ini adalah 2 faktorial. Ya, jadi dari 2 diambil 2 faktorial atau kalau kita hitung 2 gitu ya. Nah, banyak susunan berbeda dari kata bersih dengan huruf B dan R bersebelahan. Jadi kita kerjakan yang bersebelahan dulu. Nanti yang tidak bersebelahan tinggal dikurangi. Adalah di sini huruf yang B dan R berbeda, dia bisa bertukar-tukar, jadi 2 faktorial. Sementara ini sebagai satu kesatuan 1, 2, 3, 4, 5. Permutasi dari 5 diambil 5. Di sini tidak ada huruf yang sama ya. Oke. Jadi ini akan sama dengan 2 faktorial itu 2. P55 ini 5 faktorial. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya adalah banyak susunan huruf berbeda dari kata bersih dengan huruf B dan R tidak boleh bersebelahan. Ya, tinggal dikurangi. Seluruhnya bersebelahan atau tidak bersebelahan adalah 6 faktorial. Dikurangi yang bersebelahan saja. 2 kali 5 faktorial. Nah, ini. Ya, ini tinggal ngitung ya. Kalau ngitung gampang. Biasanya supaya cepat. 6 faktorial ini kan di sini ada 5 faktorial. 6 faktorial ini kita bikin 6 kali 5 faktorial. Jadi nggak dihitung satu-satu ya, sekali lagi, supaya cepat. Apalagi kalau Anda nggak boleh pakai kalkulator kan. Nah, ini ada 5 faktorial, ini ada 5 faktorial. Dikeluarkan kan. Kalau kita keluarkan kan jadi begini. 6 kurang 2 kali 5 faktorial. Nah, 6 kurang 2 kan 4. Ya. Jadi ini akan sama dengan 4 kali 5 faktorial gitu ya. Jadi sama dengan ya, ini kan 6 kurang 2 4. Sama dengan 4 kali. Nah, 5 faktorial itu berapa?
5 kali 4 kali 3 kali 2. 1 nggak usah ya. Nah, terus kalau Anda nggak punya kalkulator kan yang paling gampang itu kan ngalikan itu kalau 10. Jadi 5 kita kalikan dengan 2, 10. Nah, yang ini kita kalikan 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 48. 48 kali 10. Sama dengan 480. Nah, begini ngitung kalau tidak ada kalkulator ya. Kalau kalkulator kan tinggal mencet-mencet aja. Oke, ya mudah-mudahan bisa Anda pahami teori ini. Baru sekarang kita buat soalnya, ya. Sekarang kita buat soalnya. Ini, ya. Tapi sebelumnya masih ada lagi permutasi dengan pengulangan. Kalau tadi kan kata bersih ini tidak ada huruf yang berulang. Sorry ya. Tidak ada huruf yang berulang kan? Kata bersih ini tidak ada huruf yang berulang. B-nya 1 kali, E-nya 1 kali, R-nya 1 kali, S-nya 1 kali, I-nya 1 kali, H-nya 1 kali. Bagaimana kalau kita disuruh permutasi tapi hurufnya berulang? Ya. Contohnya ini, diambil semua aja. Berapa banyaknya susunan huruf berbeda dari kata matematik? Matematika. Ya, ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 huruf ya. Ya. Gitu. Jadi N-nya nanti 10. Ya. Ya. Cuman ada yang berulang. Anda perhatikan M-nya misalnya. Nah, ini ada lagi. Ya, jadi M-nya berulang 2 kali. Jadi huruf M berulang 2 kali. Ya, banyak huruf 10. Ya, huruf M berulang 2 kali. Huruf A di sini nggak ada, tapi di sini juga ada. 2, di sini ada. Nah, huruf A berulang 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berulang 3 kali. Oke. Huruf lain T. Di sini ada T. Di sini juga ada T. Ya, jadi huruf T berulang 2 kali. E tidak. Tidak ada E di sini. Ya. M sudah. I juga nggak ada. K juga nggak ada. Oke, jadi yang berulang hurufnya ada 3 kali. Ada 3 huruf yang berulang. Huruf M berulang 2 kali. Huruf A berulang 3 kali. Dan huruf T berulang 2 kali. Nah, maka banyaknya susunan huruf berbeda dari kata matematika adalah, nah pertama banyak hurufnya 10. Dibagi yang berulangnya. Huruf M berulang 2 kali, jadi 2 faktorial. Kali huruf A berulang 3 kali, 3 faktorial. Kali huruf T berulang 2 kali, 2 faktorial. Nah, ini jawabnya. Ya, nanti tinggal hitung. Yang penting prinsipnya seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita menghadapi 3 masalah. Ya, kita berhadapan dengan 3 masalah. Ya, jadi perhatikan 3 masalahnya. Yang pertama, di sini ada huruf yang berulang, huruf I misalnya, dan huruf L. Jadi ada permutasi berulang. Kemudian juga kita dibatasi ini, banyaknya susunan dengan huruf L tidak bersebelahan. Nah, ini adalah pembatasannya. Jadi huruf L tidak boleh bersebelahan. Ya, jadi kita menghadapi permutasi berulang dan pembatasan. Itulah soal simulasi KSNK Matematika 2021, ya. Oke, kita akan kerjakan. Dari semua kemungkinan permutasi berbeda ya. Permutasi dia sudah sebut ya. Jadi kita hanya belajar permutasi di sini. Kombinasi soal berikutnya. Permutasi milenial. Ya, dari kata milenial, milenial. Pertama kita lihat berapa huruf ini, ya kan? Ya, jadi ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya 8 ya? Oke. Jadi ada 8 huruf. Ya, ini kita singkat saja ya. Milenial ini banyak hurufnya 8. Jadi tentu permutasi diambil 8 ya. Nah, sekarang kita cek huruf-huruf ini. Ada yang sama nggak? M. Nggak ada ya. Nggak ada huruf M. I. Kalau Anda perhatikan ini I. Ini I. Ya, jadi huruf I berulang 2 kali. Ya. Huruf I berulang 2 kali. Nah, seperti ini. Oke. Huruf L. Nah, ini L juga berulang 2 kali nih. Nah, ya. Huruf L juga berulang 2 kali. Ya. E nggak ada. Di sini nggak ada E. N juga nggak ada. A juga nggak ada. Oke, jadi yang berulang hanya 2 huruf. Ya.
huruf I 2 kali, huruf L 2 kali. Nah, seperti tadi, banyak kemungkinan permutasi berbeda, ya permutasi berbeda dari kata milenial 8 huruf tanpa mempersoalkan apakah huruf L-nya bersebelahan, ya ini permintaan dia supaya huruf L tidak bersebelahan kan. Jadi apakah dia bersebelahan atau tidak bersebelahan, seluruhnya kita hitung, itu adalah permutasi dari 8, gitu, ya. Kemudian huruf I berulang 2 kali, huruf L berulang 2 kali, seperti ini. Nah, ini akan sama dengan 8 faktorial dibagi, yang berulang kan ini. 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke. Jadi nanti ini 8 faktorial ini bisa kita ganti jadi 8 kali 7 faktorial kan ya. Begini. Dibagi 2 faktorial itu 2. 2 faktorial 2 jadi ini 4. Gitu ya. Jadi ini akan sama dengan 2 kali 7 faktorial. Nah, ini 2 kali 7 faktorial ya. Biarkan aja, tidak usah dihitung. Nah, sekarang kita hitung pembatasannya ya. Banyak kemungkinan permutasi berbeda, tapi dengan huruf L bersebelahan. Ya, berarti huruf L-nya bersebelahan. Berarti ini harus kita blok kan? Cuman bedanya kalau tadi hurufnya beda. Sehingga kalau kita tukar-tukar beda ya. Tadi kan B dan R misalnya. Kalau kita tukar RB beda ya. Jadi di sini aja ada 2 kemungkinan, 2 faktorial. Kalau ini enggak, kita tukar juga LL. Jadi ini hanya 1 kali. Ya, itu yang saya maksud. Ya, jadi LL ini hanya 1 kali ini, ya. Kita tukar juga pertukaran LL hasilnya tetap LL. Jadi hanya dihitung 1 kali. Ya. Kemudian kalau L kita buat bersebelahan, sisa hurufnya adalah mienia, ya. Jadi berapa huruf ini semuanya? Ini 1 ya. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Ya. Jadi N-nya sama dengan 7. 7 huruf. Kalau tadi kan 8. Sekarang yang 2 huruf ini diblok, dihitung 1 unsur aja. Tapi perhatikan, di sini ada huruf yang berulang masih I. I ini berulang. Ya. Jadi walaupun N-nya 7, tapi I berulang 2 kali. Gitu. Sehingga kemungkinan seluruhnya berapa? Kemungkinan L bersebelahan ya. Ya, itu permutasi 7 yang berulang ada 2. 2 kali kan? Jadi akan sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini nggak kita kalikan karena 1. Tapi kalau ini misalnya hurufnya berbeda, kalikan lagi dengan 2. Ya, tapi tidak. Jadi ini akan sama dengan 2 faktorialnya setengah. Setengah kali 7 faktorial. Nah, ini hasilnya. Setengah kali 7 faktorial. Oke. Nah, sekarang yang ditanya apa? Banyaknya susunan huruf L. Jadi, semua permutasi dari milenial, tetapi huruf L tidak bersebelahan. Tinggal dikurangi. Ya, jadi banyaknya susunan huruf-huruf dari kata milenial dengan huruf L tidak bersebelahan adalah tinggal dikurangi ini tadi. 2 kali 7 faktorial. Ya. 2 kali 7 faktorial. Gitu ya. Dikurangi. Ini barusan. Setengah kali 7 faktorial. Nah, jadi kalau kita hitung berapa ini? Ya. Ini bisa kita keluarkan kan? 7 faktorial kita keluarkan. Ya. Maka ini akan jadi berapa? 7 faktorialnya kita keluarkan. Berarti 2 kurang setengah kan? 2 kurang setengah, 1 setengah. 3/2. Nah, begini ya. Baru kita hitung ya. Baru kita hitung ya. Sama dengan ya. Berapa? Jadi kita hitung ya. 3/2. Jadi gini sini. Ya, ini oke, di sini aja lah. Sama dengan ini ya. 3/2. Oke. Sama dengan 3/2 kali 7 faktorial itu adalah
7 kali, ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Gitu ya. Oke, 2-nya bisa dicoret. Nah, hilang. Tinggal ngalikan kan? Ya. Ya, kalau ngalikan, misalnya ini kita kalikan. Lebih gampang ya, 6 kali 5 kali 4 berapa? 120. Jadi ini tuh 120 ya. Jadi sama dengan 120 gitu ya. Ini. 120 ini kali 3 kali 7 21. 21 kali 3. Kalau ini kan sudah habis. 21 kali 3 63. Nah, begini. Nah, jadi 120 kali 63. Ya. Ini kalau Anda itu 63 kali 100 saja 6 ribuan kan? Ya, 6 ribuan. Ya, jadi Anda lihat 6 ribuan ya, berarti C jawabnya. Ya, kan bisa Anda lihat nih. 12 kali 6 aja 7.200 kan? 7.200 lebih. Ya, jadi nggak usah dihitung benar-benar kalau nggak ada kalkulator. Kalau ada kalkulator sih tinggal dipencet kalkulatornya, enggak. 120 kan kali 6 720, jadi 7.200 lebih. 7.200 lebih ya ini C ya. Oke, demikian yang bisa kita berikan untuk jawaban soal nomor 1 ini ya. Soal nomor 1 ini. Simulasi KSNK Matematika 2021. Terima kasih Anda telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Dan jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.